Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1, yaitu dari Agustantina, Rafika Rahami, dan Siti Atika. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang periodisasi dan tugas perkembangan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang dipimpin atau diampu oleh Ibu dosen Lailatul Iza MPSI. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan kita. Baiklah. Yang pertama, pengertian periodisasi perkembangan. Nah, periodisasi berasal dari bahasa Indonesia yang artinya adalah lingkaran waktu dalam Kamus Bahasa Indonesia di halaman 740. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan secara kualitatif berkaitan dengan fungsi-fungsi pribadi manusia. Periodisasi perkembangan adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam masa tertentu. Nah, jadi periodisasi perkembangan itu adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam masa tertentu. Selanjutnya, tahap-tahap yang ada atau tahap-tahap yang dilakukan atau dilalui oleh seorang manusia. Yang pertama yaitu masa pranatal. Apa yang dimaksud dengan masa pranatal? Yaitu tahap perkembangan yang pertama kali dilakukan oleh seorang yang bernama manusia, yaitu masa di mana manusia ini berada di dalam kandungan. Dan ini ada 3 periode. Yang pertama pada masa zigot, yang kedua pada masa embrio, dan yang ketiga pada masa bayi. Dan selanjutnya yaitu pada masa bayi dan anak 3 tahun. Nah, masa bayi ini yaitu dari mulai 0 sampai minggu pertama. Dari mulai dilahirkan sampai minggu pertama. Terus yang kedua pada masa bayi, yaitu bayi ini berumur dari umur 2 tahun pertama. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak ini ialah masa prasekolah, masa di mananya anak-anak sekolah, yaitu biasanya dari TK atau dari PAUD gitu, dari umur 2 sampai 6 tahun. Dari umur 2 sampai 6 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu masa remaja. Masa remaja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa pra-remaja, yaitu kisaran umur dari umur 12 sampai 14 tahun. Yang kedua, masa pubertas, yaitu umur 14 sampai 18 tahun. Dan yang ketiga, masa adolesen, yaitu umur 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya, yaitu masa dewasa. Nah, masa dewasa ini yaitu manusia pada masa usia umur 21 tahun sampai 55 tahun. Dan yang selanjutnya, tahap perkembangan yang terakhir yaitu masa tua. Nah, kapan masa tua ini? Yaitu pada masa 55 tahun sampai tak terhingga. Maksud tidak terhingga ini yaitu sampai manusia tersebut meninggal dunia atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan seorang manusia? Nah, yang pertama yaitu hereditas. Apa yang dimaksud dengan hereditas? Nah, hereditas yaitu karakteristik yang dibawa dari keturunannya. Nah, bisa jadi dari sikap, cara ngomong gitu, atau gestur tubuh, gaya bicara, dan masih banyak lagi. Nah, yang faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan yaitu lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang anak atau seorang manusia. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu tugas perkembangan. Apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan? Nah, yang dimaksud dengan tugas perkembangan, menurut Robert J. Havagers, suatu tugas perkembangan adalah tugas yang timbul pada suatu periode dalam perkembangan seseorang. Nah, tugas perkembangan ini merupakan petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda yang memungkinkan seseorang memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat atau kita baca dulu, memahami apa yang diharapkan masyarakat daripadanya pada suatu umur tertentu. Nah, misalkan apa? Seperti nanti akan kita bahas apa-apa saja tugasnya gitu. Nah, seperti seorang anak yang berumur 2 tahun. Nah, apa saja tugas orang anak yang berumur 2 tahun? Tentu seorang ibu atau orang tuanya mengharapkan ada beberapa kemajuan yang dialami oleh anaknya. Nah, sekarang kita sudah masuk tadi pembahasan tahapan-tahapan perkembangan mulai dari masa zigot, masa embrio, masa janin gitu sampai di masa tua. Nah, kita bahas pada masa bayinya, mulai dari 0 sampai ini berumur 6 tahun gitu ya. Nah,
Yang pertama yaitu belajar berjalan. Nah, mungkin ini mulai dari umur anak yang 1 tahunan atau 2 tahunan. Terus belajar memakan makanan yang padat, belajar mengatur buang air kecil dan besar, belajar membedakan jenis kelamin, terus membentuk konsep-konsep dari kenyataan sosial dan fisik yang sederhana. Dan yang selanjutnya belajar membedakan antara yang benar dan yang salah dan memperkembangkan kata hatinya. Nah, itulah tugas dari seorang anak-anak pada masa awal gitu ya. Nah, sekarang tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Nah, apa saja? Yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang sederhana. Misalkan kayak umur anak 5 tahunan. Nah, apa saja nih yang bisa memicu perkembangan bagi anak-anak ini. Bisa kita adakan permainan-permainan gitu. Seperti yang Bu Laila jelaskan waktu kuliah kemarin. Selanjutnya, belajar bergaul dengan teman sebaya. Gimana kalau misalkan berteman dengan teman yang sebayanya? Gimana kalau misalkan mereka ada cekcoknya? Gimana mengatasinya gitu? Dan selanjutnya, belajar menyesuaikan diri dengan keadaannya sebagai wanita atau pria. Yang keempat, memperkembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang kelima, memperkembangkan konsep-konsep bagi kehidupan sehari-hari. Misal, umur 5 tahun udah bisa nih diajarin gimana kalau misalkan anak umur 5 tahun, gimana kalau misalkan baju kotor letaknya di mana, tidurnya gimana gitu, gimana dek tidurnya, ngadap ke kanan, terus wudhu dulu gitu. Jadi udah bisa kita ajarkan untuk mengembangkan konsep-konsep bagi kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang terakhir memperkembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Artinya bisa bergaul dengan teman-teman sebaya gitu. Dan kalau misalkan lagi sekolah nih, gimana nih adabnya ketika di sekolah gitu. Nah, itu ada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, terus tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Apa saja tugas perkembangan yang terjadi pada masa remaja? Nah, yang pertama yaitu menerima keadaan jasmaninya dan menerima serta menjalankan peranannya sebagai pria atau wanita. Udah tahu nih dia kalau misalkan dia itu laki-laki, kalau misalkan laki-laki gimana, kalau misalkan perempuan dia gimana gitu. Nah, selanjutnya mengadakan hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, terutama dengan anak lawan jenis. Nah, gimana nih dianya kalau misalkan berhubungan, komunikasinya dengan teman yang lawan jenis gimana gitu. Nah, terus mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya agar supaya jangan terlalu terikat. Nah, namun di sini masih ada seperti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Kenapa? Karena kebebasan untuk anak remaja itu sangat-sangat bahaya gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu apa saja tugas dari perkembangan remaja ini? Yaitu mendapat kepastian mengenai kebebasan ekonomi. Nah, bisa saja kan anak remaja itu dibebaskan untuk berniaga, jualan, atau punya bisnis untuk memajukan ekonominya sendiri ya. Rasanya udah bisa gitu. Nah, terus selanjutnya memilih dan mempersiapkan diri bagi suatu jabatan. Udah bisa nih dia memimpin sebuah jabatan, misalkan di OSIS gitu, anak SMP, anak SMA gitu ya. Nah, terus memperkembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu untuk hidup menjadi warga negara yang baik. Artinya, ya kemampuannya udah bisa nih kalau misalkan dianya punya kemampuan yang misalkan kemampuannya memasak gitu, masak. Ya mungkin bagaimana kalau misalkan seorang yang punya cita-cita masak, namun dia juga bisa memahami dan mematuhi aturan-aturan kalau misalkan dia itu sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, terus menginginkan dan dapat bertingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya tingkah lakunya itu tidak berbentur dengan adat dan istiadat yang berlaku di masyarakat kita. Nah, selanjutnya mempersiapkan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, udah bisa nih. Gimana kalau misalkan nanti persiapannya kalau udah di masa dewasa nih, udah bisa mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Dan yang selanjutnya
menentukan dengan penuh kesadaran nilai-nilai yang sesuai dengan suatu gambaran mengenai keadaan di dunia. Kalau misalkan di dunia ini kayak gini loh, kalau misalkan nanti kita di dunia, kalau misalkan nggak bisa menyesuaikan antara yang baik dengan yang benar kayak gini. Nah, itu yang harus kita ibaratkan tugas-tugas yang terjadi pada masa remaja ini gitu. Nah, terus tugas pada masa dewasa awal. Nah, dewasa awal tadi yaitu pada masa seseorang berumur 21 tahun hingga umur sebelum 55 tahun ya. Nah, yang pertama memilih calon suami dan atau istri. Gimana nih tugasnya? Jadi, seorang dewasa yang awal masuk dewasanya awal itu udah bisa nih untuk memilih calon istrinya gimana, calon suaminya gimana gitu. Nah, yang kedua, belajar hidup bersama suami atau istri. Nah, belajar hidup bersama suami istri nggak hanya memikirkan egonya aja atau ya seperti itu. Terus yang ketiga, memulai hidup bersama keluarga, udah punya keluarga yang baru gitu kan, mengasuh anak-anak nih bagi yang perempuan gitu. Terus menyelenggarakan rumah tangga, udah nikah nih, udah mulai kerja, udah mulai bertanggung jawab sebagai seorang warga negara dan mendapatkan kelompok sosial yang sesuai baginya. Nah, terus selanjutnya, jadi itu pembahasan yang tadi. Nah, selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada masa setengah baya, yaitu mendapatkan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya, menentukan dan hidup sesuai standar hidup yang berhubungan dengan ekonomi. Membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Memperkembangkan keaktifan-keaktifan dalam masa senggang yang sesuai bagi orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan psikologi pada masa setengah umur, menyesuaikan diri dengan orang tua yang sudah usia lanjut. Nah, itu tugas yang terjadi pada masa setengah baya. Selanjutnya, tugas perkembangan pada masa tua. Nah, masa tua ini yaitu ketika seseorang berumur 55 tahun ke atas hingga ruh udah nggak ada lagi di badannya. Nah, apa saja? Yaitu menyesuaikan diri, ada berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan ya. Kalau misalkan udah masa tua udah bisa menyesuaikan diri, kalau misalkan tenaganya udah nggak sekuat waktu muda dulu. Nah, udah ngerti gitu. Nah, itu ya yang untuk orang-orang tua gitu ya kan. Terus menyesuaikan diri pada masa pensiun dan penghasilan yang berkurang. Tentu penghasilan juga udah berkurang nih karena kita udah tua gitu. Terus menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri. Kalau misalkan istri udah meninggal, ya gimana kita menyesuaikan kehidupan kita. Kalau misalkan suaminya yang meninggal, gimana nih seorang istri menghadapi masa-masanya gitu. Terus mengadakan hubungan yang erat pada orang-orang yang seumur. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara dalam hidup masyarakat, mengatur keadaan hidup yang memuaskan dari segi fisik. Nah, semoga apa yang kami sampaikan, dan terutama ini video hanya saya ngambil tag dari video saya sendiri karena teman-teman lagi berhalangan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemenuh tugas dari Ibu dosen Lailatul Izza, dan mudah-mudahan kami semua dari kelompok 1 apa yang kami sampaikan bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan kami dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tentu masih banyak ada kesalahan dan kami sangat-sangat meminta saran dan komentar dari teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.